penggajian, kita tambah datanya tanggal 1 bulan 1 tahun 2020, bulan Januari tahun 2020, NIK-nya 01, jabatan direktur, gapoknya 3 juta, dipotong misalnya 150.000. Oke, sudah berhasil. Simpan. Oke, selanjutnya kita akan membuat POM penggajian. Jadi seperti biasa, untuk membuat POM penggajian kita sediakan POM baru dari file, new, VCL, POM, DLP. Oke, ini ada di POM 6 ya. POM 6 ini akan kita isi dengan POM penggajian. Labelnya saya copy saja dari yang sebelumnya. Oke, ini jadikan data penggajian. Oke, ini data penggajian ya. Warnanya pun kita samakan seperti yang sebelumnya, yaitu warna kuning. Kemudian posisinya berada di tengah ya, ini posisinya pada main POM center. Oke, jangan lupa dihubungkan dengan data modul dari file, use unit, pilih data modul. Oke, nah ini adalah menghubungkan POM ini dengan data modul. Karena di data modul tadi adalah tempat komponen koneksi kita. Oke, kita sudah siap POM baru ini ya. Yang berikutnya kita ke data modul ini. Nah, di data modul ini kita tambahkan lagi komponen untuk memilih tabelnya. Jadi kita butuh komponen add table. Saya letakkan di sini saja add table-nya. Jadi semuanya ini adalah untuk tabel inputnya. Di sini nanti ada tabel untuk prosesnya. Ada table 1 yang disetting yaitu connection, kemudian table name. Table name-nya karena kita akan membuat tabel penggajian, jadi di sini kita pilih tabel gaji. Kemudian name-nya ini juga kita isi dengan ado gaji. Aktifnya jangan lupa di true. Oke, selesai. Berikutnya kita masukkan lagi data source. Ya, ini data source. Data source ini yang disetting adalah dataset dihubungkan dengan ado gaji ya. Jadi kita pilih ado gaji. Kemudian name-nya yaitu DS gaji. Ya, sudah beres. Yang berikutnya adalah kita drag ke POM yang baru tadi. Dari sini double klik saja. Dari sini klik kanan add all field. Nah, tampil ya. Kemudian kita akan drag ke POM yang baru. Nah, biasanya kita kan drag ini tinggal klik kanan, select all, drag. Biasanya seperti itu ya. Tapi di sini tidak langsung kita drag, tapi akan kita lakukan beberapa tahap. Karena di sini POM penggajian tidak sama dengan POM karyawan dan POM jabatan yang sebelumnya. Kalau POM karyawan dan POM jabatan itu adalah POM input data atau master datanya. Sedangkan POM penggajian ini termasuk proses. Yang namanya POM proses berarti dia ada beberapa tabel yang terlibat di dalam POM ini. Oke, jadi yang pertama di drag adalah ID gaji, tanggal, bulan, tahun, dan NIK. Itu saja dulu. ID jabatannya ditinggal saja dulu. Jadi kita buat seperti ini dulu dragnya ya. Nah, berikutnya ini komponen NIK ini kan adalah dbedit 5. dbedit 5 ini adalah NIK. Kita butuh beberapa field lagi untuk field-field yang ada pada tabel karyawan. NIK itu kan adalah perwakilan dari tabel karyawan ya. Supaya nanti otomatis muncul, kita harus menggunakan yang namanya db lookup combo box. Nah, ini kan komponennya dbedit 5. Jadi komponen dbedit 5 ini kita hapus. Kita gantikan dengan db lookup combo box ini. Nah, ini ya db lookup combo box. Yang disetting pada db lookup combo box adalah yang pertama data source ini.
data source yang dipilih adalah data source dari tempat drag NIK tadi. NIK tadi kan dragnya dari sini ya, dari DM gaji, berarti dari DS gaji. Ini miliknya DS gaji. Filenya, fil apa yang untuk menggantikan apa yang kita buat ini, yaitu untuk fil NIK. Nah, masukkan NIK. Itu yang kedua. Langkah ketiga yang disetting adalah pada list source ini. Nah, list source ini adalah data modul yang kita ambil adalah DS karyawan. Kenapa DS karyawan? Karena kita di sini kan filenya adalah NIK. Fil NIK ini berada di tabel karyawan. Jadi ini kita hubungkan dengan tabel karyawan, DS karyawan. Jadi maksudnya lookup ini adalah menghubungkan tabel gaji ini dengan tabel karyawan. Berikutnya masih ada lagi list fill. Nah, list fill ini adalah fill yang kita kenai kejadian, yaitu NIK ya. Jadi di sini kita pilih NIK. Berikutnya yang terakhir adalah key fill. Ini juga kita pilih NIK. Nah, akhirnya dia aktif. Jadi tampilannya NIK sekarang bukan seperti ini lagi. Ya, kalau yang lainnya ini kan masih kotak saja seperti ini DB edit. Sedangkan NIK-nya sudah berubah menjadi DB lookup combo box dengan ada panahnya ya di ujungnya. Oke, seperti itu. Berikutnya kita akan drag juga fill-fill yang ada pada tabel karyawan. Jadi NIK ini hanya perwakilannya, teman-temannya yaitu ada pada tabel karyawan. Kita ke data modul, cari data karyawan ini, ada karyawan ya. Yang kita ambil adalah nama, jumlah anak, TMT, saldo tabungan. Alamat nggak usah, karena ketika gajian alamat itu bukan sesuatu yang signifikan. Oke, sudah beres seperti itu. Jadi nanti ketika kita pilih NIK, otomatis namanya muncul, jumlah anak, TMT, dan saldo tabungan juga otomatis muncul. Sesuai dengan apa yang sudah kita input di data karyawan. Oke, selesai. Berikutnya ini masih ada lagi ID jabatan ya. ID jabatan yang terakhir di sini kita drag juga. Nah, sama seperti tadi, ID jabatan ini juga akan memanggil data dari tabel jabatan. Jadi ini kita juga harus buat lookup. Jadi ini kita hapus juga. Kita ganti dengan DB lookup combo box. Ya, seperti ini. DB lookup combo box ini yang kita setting adalah data source. Data source-nya adalah DS gaji. Data fill-nya adalah ID jabatan. Kemudian list source-nya ini adalah DS jabatan. List fill-nya adalah ID jabatan. Key fill-nya adalah ID jabatan. Jadi dengan demikian di POM penggajian ini kita sudah bisa memanggil data jabatan yang sudah kita input di POM jabatan tadi. Yang berikutnya teman-temannya ID jabatan. Kita ambil dari data modul pada ado jabatan. Nah ini ya. Jadi ketika kita pilih ID jabatan, otomatis nama jabatan dan tunjangan jabatannya muncul. Oke, seperti ini. Ya, jadi ya. Oke, seperti itu untuk penggajiannya ya. Sepertinya ada yang kurang dari ado gaji ini, yaitu jumlah gajinya ya. Ya, sudah tunjangan jabatan tadi, seharusnya ada tambahan lagi berapa gaji pokoknya, tunjangan anak, berapa tunjangan masa kerjanya, kemudian potongan tabungan ya. Jadi karena di sini kekurangan fill, jadi kita tambahkan terlebih dahulu fill-nya pada tabel gaji ya. Oke, ini kita pending dulu, kita tutup. Sekarang kita buka pada browser. Jadi kita revisi dulu database kita. Masuk ke localhost. Kemudian pilih phpMyAdmin. Database kita ini ya. Nah, ini database kita DB tabungan gaji. Fill gaji, tabel gaji ini akan kita revisi. Jadi yang akan kita lihat dulu strukturnya.
Ya, jadi ini hanya sampai ID gaji ya. Jadi ada kurang 4 field yang seharusnya ada. Jadi di sini bisa kita tambahkan. Ini ya, menambahkan tabel di sini. Ini kan ada 6 field, kita mau tambahkan 4 field lagi. Jadi di sini add 1 2 3 4 ya, tambahkan 4 kolom setelah ID jabatan. Jadi bisa dipilih di sini. Setelah apa yang kita ingin meletakkannya. Nanti kan kita ingin letakkan di bawah ID jabatan ya, berarti setelah ID jabatan, berarti after ID jabatan. Klik go. Oke, ini tambahannya ya. Yaitu yang pertama adalah gapok atau gaji pokok, kemudian tunjangan underscore anak. Jadi ini tidak boleh pakai spasi ya. Berikutnya tunjangan masa kerja. Yang terakhir adalah potongan tabungan. Nah, jadi jumlah potongannya berapa? Kita tambahkan satu lagi nanti. Oke, kita selesaikan dulu ini, ternyata masih kurang satu ya. Kita selesaikan dulu ini gapok. Oke, ini semuanya integer. Gapok integer, tunjangan anak integer, tunjangan masa kerja integer, potongan juga integer. Oke, kita simpan. Oke, akhirnya strukturnya adalah seperti ini. Ya, sampai di sini ya, sudah ada 11, sudah ada 10 field sampai ke potongan tabungan. Nah, berikutnya ternyata kita masih kurang satu lagi fieldnya, yaitu total gaji. Jadi kita tambahkan lagi satu field setelah potongan tabungan. Oke, kita tambahkan satu field lagi, yaitu TTL. TTL itu total ya, atau tot saja ya, tot gaji. Jadi total gajinya. Oke, seperti ini. Save lagi. Sekarang kita lihat strukturnya. Ya, sudah masuk ya, sudah ada 11 field. Oke, sudah beres. Jadi ini kita tutup, kita kembali lagi ke Embarcadero kita. Karena kita tadi sudah revisi database kita cobakan dulu dari sini ya. Ini kan baru sampai ID jabatan. Coba kita klik kanan, add all field. Nah, ini kan belum bisa ya. Nah, sudah 2 kalinya baru dia bisa. Jadi ini sudah masuk gapok, tunjangan anak, tunjangan masa kerja, potongan tabungan, dan total gaji. Oke, sudah ada ya tambahannya. Sekarang kita tinggal drag saja. Gapok, tunjangan anak, tunjangan masa kerja, potongan tabungan, dan total gaji. Ini langsung kita drag semua. Ya, seperti ini. Tinggal kita rapikan. Oke, jadi untuk merapikan fill-fill ini, Anda bisa menggunakan sistem seperti ini ya, langsung di blok seperti ini supaya lebih rapi. Anda geser, nah seperti ini. Ini juga. Jadi tidak satu-satu gesernya, karena kalau satu-satu nanti posisinya akan ada kemungkinan dia posisinya tidak sama dengan yang lain. Oke, sudah seperti ini baru kita, nah blok seperti ini kita geser bersamaan. Ya, seperti ini ya. Tinggal kita rapikan. Oke, sudah beres seperti ini. Yang berikutnya adalah kita masukkan DB grid. Ini DB gridnya. Nah, jadi DB grid ini kita pilih tuan rumah dari data penggajian ini, yaitu Adobe Penggajian. Yang disetting adalah klik pada klik pada DB gridnya, kemudian cari pada properties data source ini ya, DS gaji. Nah, jadi masuk seperti ini DS gajinya. Kita panjangkan saja.
Oke, seperti ini. Kemudian ada potongan. Nah, jika dia tidak kelihatan semua, Anda bisa geser seperti ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita masukkan tombol-tombol seperti biasanya. Nah, di sini karena tempatnya tidak memungkinkan ya, jadi kita geser-geser kembali supaya nanti muat untuk button dan juga pencariannya. Oke, saya rapikan terlebih dahulu. Nah, ini yang saya lakukan ini adalah saya menggunakan keyboard ya. Jadi kalau untuk menggeser ke kiri, untuk memendekkan ke kiri, untuk memendekkannya Anda tekan shift sama tombol panah ke kiri. Nah, ini juga sama. Di blok dulu, kemudian tekan shift, tombol ke kiri. Kalau ingin memperbesar berarti tombol ke kanan. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita geser lagi, sehingga sebelah kanan itu nanti akan kita gunakan untuk tombol-tombol dan juga pencarian ya. Oke, ini kita ganti dulu menjadi 10. Kemudian stylenya ini di bold. Ini juga sama. Stylenya di bold, kemudian size-nya 10. Ya, seperti ini. Ya, sudah ada seperti ini. Untuk button-buttonnya saya copy saja dari form sebelumnya ini ya. Oke, kita copy saja. Paste di sini. Kita buat ukurannya yang lebih kecil saja untuk buttonnya. Ya, seperti ini. Ini juga kita kecilkan. Oke, karena masih belum muat, kita buat lebih kecil lagi. Kita geser. Kalau untuk menggeser ini pakai kontrol, kemudian panah ke kiri ya. Oke, kalau ini ke bawah berarti panah ke bawah, pakai kontrol juga. Ini kita geser. Oke. Ini ada tombol carinya. Oke, sudah beres untuk desainnya ya. Tinggal kita buat rumus untuk form ini. Jadi akan banyak rumus yang kita gunakan pada form ini ya. Yang pertama yaitu kita akan membuat rumus ID gaji ini merupakan otomatis kode yang merupakan gabungan antara bulan, tahun, dan NIK. Jadi ketika kita ngisi bulan, otomatis bulan yang kita masukkan tersebut akan masuk ke sini. Nah, tahun juga seperti itu, akan masuk ke sini, NIK juga akan masuk ke sini. Nah, untuk bulan ya, bulan ini kan tidak ada lebih dari 12. Jadi sudah pasti bulan itu angka 1 sampai dengan angka 12 atau nama bulan yaitu Januari sampai dengan Desember. Kalau Anda ingin membuat manual ya, Anda ketik manual di sini bisa, tapi akan lebih baik jika kita menggunakan pilihan. Komponen pilihan ya, kita menggunakan combo box. Tetapi kalau Anda combo box biasa, dia tidak akan masuk ke dalam database. Sehingga kita menggunakan combo box yang terhubung dengan database, yaitu namanya
DB combo box ya. Berbeda dengan DB lookup combo box. Kalau DB combo box dia hanya berupa pilihan saja yang kita inputkan pilihannya ya. Sedangkan DB lookup combo box ini adalah menampilkan pilihan dari inputan tabel lain. Seperti ini. Ini kan DB lookup combo box. Oke, bentar. Ini DB lookup combo box ya. DB lookup combo box ini adalah memanggil data-data jabatan. Sedangkan nick ini DB lookup combo box juga ini memanggil nick yang ada pada data karyawan. Oke, ini kita bulannya kita geser ke atas. Kita ganti dengan DB combo box. Nah ini. Oke, DB combo box ya. Nah, di DB combo box ini yang kita setting adalah pertama data source, yaitu ID-nya ID bulan ya. Pada bulan itu kita di data source-nya penggajian, jadi kita pilih data gaji. Kemudian data fill-nya dipilih, itu adalah bulan. Nah, ini ya. Isiannya ya, isian dari bulan tersebut kita cari pada properties items. Nah, ini yang string ini. Ini kita isikan apa saja bulan yang ada. Yaitu misalnya kita menggunakan 1 2 3 berarti 01, 02, 03, 04, 05, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 bulan pilihannya. Nah, berikutnya ya, kita lihat hasilnya ini nanti. Oke, sebelum untuk melihat hasilnya, kita harus hubungkan terlebih dahulu. Oh, ini kita hapus saja ya. Kita hubungkan dulu POM ini dengan menu utama. Menu utama kita kan berada pada POM 1 ya, ini. Oke, itu tadi adalah POM penggajian ini. POM penggajian kita berada pada POM 6. Jadi POM 6-nya dipanggil POM 6 titik show modal. Ya, seperti ini. Coba kita jalankan. Yes, oke, jalankan lagi. Ya, ini ya. Oke, ini masih posisinya tidak aktif ya. Kita login dulu. Sri 1 2 3. Oke, kita lihat penggajian ya, ini ya. Nah, ini hasil dari bulan tadi. Kita pilih panahnya ini. Tuh, masuk ya. Ada bulan 1 hingga bulan, oh ini ada apa ini? Di bulan 8 kayak ada tulisan berlebih ya, nanti kita buang ya. Oke, ini sampai bulan 12. Kemudian ini pilihan nick tadi. Nah, nicknya sudah muncul 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 ini sama dengan data yang kita inputkan pada data karyawan. Yang ini juga J1 sampai J3 ini adalah data yang sudah pernah kita inputkan pada POM jabatan. Berarti ini bulannya menggunakan combo box-nya sudah berhasil, nick dan jabatan menggunakan DB lookup combo box juga sudah berhasil. Oke, tinggal kita buatkan rumusnya. Oke, kita kembali ke POM yang tadi. Ini ya, kita lihat dulu tadi ada apa yang tambahan tulisan tadi ya, kita hapuskan dulu. Tadi pada item. Ini. Oh, ini ada enter ternyata ya. Oke, kita buang. Oke, selesai. Kita luruskan saja. Oke, berikutnya adalah rumus untuk otomatis dari ID gaji ya. Jadi ID gaji itu otomatis terisi. Kalau dia otomatis terisi berarti kita harus buatkan rumus supaya dia bisa otomatis. Rumusnya adalah ketika kita memasukkan bulan, otomatis ID gaji ini akan terisi dengan bulan ditambah tahun ditambah nick. Jadi kita kenali dulu apa saja yang berperan. Yang pertama adalah ID gaji. ID gaji ini namanya adalah DB edit 1. Bulan adalah DB combo box 1, tahun adalah DB edit 4, nick adalah DB lookup combo box 1. Jadi logika rumusnya adalah DB edit 1 sama dengan
DB combo box 1 ditambah DB edit 4 ditambah DB lookup combo box 1. Seperti itu. Nah, rumusnya ini kita letakkan di dalam sini. Anda double klik saja dari sini. Nah, ya. Jadi dia di dalam chain-nya. Rumusnya adalah DB edit 1.text. DB edit 1.text ini adalah ID gaji ya. Titik 2 sama dengan DB combo box 1 titik text ditambah dengan DB edit 4 tadi ya. Ya, DB edit 4 titik text ditambah dengan DB lookup combo box 1 titik text. Ya, itu rumusnya. Coba kita lihat lagi. Jadi ini ketika dipilih otomatis dia akan menambahkan ini ya. Supaya nanti ada sekat antara bulan, tahun dan nik, kita berikan tambahan ini saja. Ini kan DB lookup combo box 1 sudah. Ini DB combo box 1 ditambah dengan lambang min seperti ini misalnya ya. Ditambahkan lagi dengan DB edit 4. DB edit 4 supaya ada sekatnya lagi, ada pemisahnya maksudnya ya. Kita berikan min lagi ke DB lookup combo box 1. Jadi ID gaji, ini ID gaji. ID gaji adalah bulan min tahun min nik. Ya, seperti itu ya. Coba kita jalankan dulu. Kita login terlebih dahulu. Penggajian ya. Ini kita pilih tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 misalnya. Bulannya bulan 1, tuh langsung masuk ya. Kemudian tahunnya tahun 2000, tapi ini rumusnya kan belum ada di sini ya. Di tahun belum ada rumus. Kemudian ini niknya 01. Ini nah, dia jadinya seperti ini. 01 2001. Seperti itu ya. Itu contoh saja. Kenapa ini masih belum tampil tadi yang di sini? Karena rumusnya tadi belum kita copy ke sini dan sini. Oke, seperti itu. Itu untuk rumus otomatis ID gaji yang merupakan gabungan antara bulan, tahun, dan nik. Oke, lanjut lagi. Tadi rumusnya untuk menghitung, untuk membuat ID gaji secara otomatis tadi adalah di sini ya. Kita letakkan di dalam komponen ini. Berikutnya, rumus ini kita copy saja. Rumus ini juga diletakkan di tahun dan nik. Jadi ketika kita merubah bulan, otomatis tahun dan niknya masuk juga. Ngubah tahun, bulan dan niknya ikut masuk. Ngubah nik, bulan dan tahunnya juga langsung berubah. Ini Anda double klik saja. Paste saja yang tadi ya. Kemudian ini juga niknya di double klik. Kita ambil data yang tadi juga. Rumusnya sama. Jadi di double klik ini rumusnya. Ini juga di double klik, rumusnya sama. Ini juga di double klik, rumusnya sama. Sehingga hasilnya, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Misalnya ini kan kosong ya. Bulan 1, otomatis masuknya 01 ya. Tahun 2000 tuh langsung masuk. Nik 01, ya langsung masuk. Kalau ini kita edit menjadi 02, dia langsung berubah di sini. Kalau ini kita rubah menjadi 2001, dia langsung berubah juga. Ya, jadi ID gajinya itu otomatis merupakan gabungan antara bulan, tahun, dan nik. Kenapa kita buat otomatisnya merupakan gabungan dari ketiga field tersebut? Karena ID gaji ini tidak boleh duplikat. Tidak boleh duplikat maksudnya adalah supaya seorang karyawan pada bulan yang sama dan pada tahun yang sama tidak boleh diinputkan gajinya 2 kali.
Karena biasanya sebuah perusahaan itu hanya gajian 1 kali bagi 1 karyawan dalam 1 bulan. Jadi ini bisa saja nanti bulannya sama, tahunnya berbeda, NIK-nya berbeda. Atau tahunnya sama, bulannya berbeda, NIK-nya berbeda. Atau NIK-nya sama, tapi bulannya berbeda, tahunnya berbeda. Intinya seperti itu. Yang penting tidak sama persis antara ketiga hal tersebut. Jadi tidak boleh dalam bulan yang sama, dalam tahun yang sama, karyawan tersebut gajian lagi. Intinya seperti itu. Supaya dia hanya bisa diinput sekali saja seorang karyawan gajian dalam 1 bulan dan dalam tahun yang sama. Oke, seperti itu ya. Jadi ini sudah berhasil untuk membuat otomatis ID gaji. Ya, kita keluar dulu. Oke, jangan lupa rajin-rajin menyimpan. Kita simpan dulu ya. Oke, langsung kita gabungkan dengan data yang sebelumnya. Oke, sudah berhasil. Jadi kita sudah membuat otomatis ID gaji. Ya. Nah, yang berikutnya ya, kita akan membuat otomatis pada tunjangan anak dan tunjangan masa kerja. Oke, untuk tunjangan anak, logikanya adalah tunjangan anak itu berupa sejumlah uang yang didapatkan dari hasil perkalian jumlah anak dikali tunjangan 1 orang anak. Misalnya, di perusahaan ini kita buat 1 orang anak diberi tunjangan 50.000. Jadi ketika seorang karyawan mempunyai 3 orang anak, berarti tunjangan anaknya adalah 3 dikali 50.000. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini tunjangan anaknya itu langsung otomatis muncul ketika kita pilih NIK. Kenapa kita pilih NIK-nya dia otomatis muncul? Karena ketika kita pilih NIK, otomatis nama muncul, jumlah anak muncul, TMT muncul, saldo tabungan muncul. Jadi yang munculnya itu adalah karena kita memilih NIK. Otomatis jumlah anaknya muncul. Kalau jumlah anak sudah muncul, dia berarti sudah siap untuk menghitung. Dan dia langsung dihitung, dan hasil perhitungan itu akan ditampilkan di sini, tunjangan anak. Ya, seperti itu logikanya ya. Oke, kita langsung buat saja rumusnya. Rumusnya ini kita letakkan pada ini, double klik NIK ya. Kenapa di NIK? Karena tadi untuk menghitung tunjangan anak kita butuh jumlah anak. Jumlah anak ini muncul ketika kita klik pada NIK, ketika kita memilih NIK ya. Oke, jadi kita double klik saja di NIK ini. Berikutnya kita buat rumus tunjangan anak ya. Tunjangan anak dan juga nanti tunjangan masa kerja ya. Tunjangan anak dan tunjangan masa kerja. Untuk tunjangan anak berarti kita butuh jumlahnya ini adalah tunjangan anak itu jumlah anak dikali dengan 50.000. Ya, seperti itu. Tadi rumusnya sudah ada ini ya. Kita letakkan di bawahnya. Kita buat rumusnya tunjangan anak adalah, tunjangan anak itu namanya adalah DB edit 12. DB edit 12 adalah gitu ya. DB edit 12 titik teks. Jadi teks pada DB edit 12 adalah ini jumlah anak, yaitu DB edit 6, DB edit 6 titik teks dikali dengan 50.000 misalnya. Nah, tetapi untuk perkalian teks itu tidak bisa dikali ya, tapi dia harus berupa tipe data numbering ya, numerik maksudnya. Jadi di sini kita gunakan dari string ke integer. Nah, tetapi DB edit 12 ini hanya mau menampilkan string. Sedangkan ini sudah terlanjur jadi integer. Jadi di sini juga akan kita konversikan kembali dari integer kembalikan ke string.
Oke, seperti itu. Ini kurung ini, yang ini kurungnya ini. Tutup kurung. Kita cobakan dulu apakah berhasil. Ini baru untuk menghitung tunjangan anak ya. Oke, kita pilih Nick tadi ya. Ya, lihat. Jumlah anaknya 3, otomatis tunjangan anaknya adalah 150.000. Coba kalau Nick yang 02, Nick 02 itu namanya Har, jumlah anaknya 2, otomatis tunjangan anaknya 100. Kalau Nicknya 03, namanya tadi jumlah anaknya 1, tunjangan anaknya 50.000. Ya, berarti ini sudah berhasil membuat otomatis mengisi tunjangan anak yang didapatkan dari jumlah anak dikali 50.000. Ya, sudah berhasil ya. Oke, kita tutup dulu. Kita lanjutkan lagi. Nah, menghitung tunjangan anak sudah berhasil. Yang berikutnya, kita akan membuat rumus untuk menghitung tunjangan masa kerja. Nah, tunjangan masa kerja ini didapatkan dari TMT atau terhitung mulai tanggal kapan dia bekerja dibandingkan dengan tahun sekarang. Sekarang ini ya, tanggal 13 April 2020. Jadi, tahun sekarang ini, tanggal bulan tahun sekarang ini akan dikurangkan dengan TMT. Itu akan menghasilkan masa kerja. Tapi yang diminta di sini bukanlah masa kerjanya, tapi tunjangan masa kerjanya. Nah, tunjangan masa kerja ini didapatkan dari masa kerja dikali berapa dengan tunjangannya per tahun hitungannya. Misalnya kita buat per tahun tunjangannya adalah 100.000. Jadi berapa masa kerjanya akan dikalikan dengan 100.000. Jadi tunjangan masa kerja ini didapatkan dari masa kerja dikali 100.000. Sedangkan masa kerjanya tidak ada kan di sini. Jadi kita cari dulu masa kerjanya, sudah dapat masa kerjanya, baru dikalikan dengan 100.000. Oke. Untuk mencari tunjangan masa kerja, kita butuh masa kerja. Masa kerja itu, untuk mencari masa kerja, kita butuh TMT-nya. Jadi ini ya. Nah, TMT ini didapatkan ketika kita memilih nick. Ketika kita memilih nick kan otomatis muncul nama, jumlah anak, TMT dengan saldo. Berarti rumusnya kita letakkan di nick. Double klik saja ya di bawah rumus ini. Nah, di bawahnya ini kita masukkan rumus untuk menghitung tunjangan masa kerja. Tunjangan masa kerja didapatkan dari jumlah masa kerjanya berapa dikali dengan 100.000. Jadi kita sepakati 100.000 saja ya. Kita buat contohnya. Oke, rumusnya adalah kita lihat ini DB edit 13 ya. Jadi DB edit 13 titik teks ya. Teks pada DB edit 13 adalah, nah ini akan tampil ya, int to str saja langsung ya. Ini adalah konversi dari integer ke string. Jadi kalau kita untuk mencari masa kerja terlebih dahulu ya, jadi tahun sekarang dibandingkan dengan tahun TMT, berarti kita kan mencari selisihnya tuh. Jadi tahun antara sekarang dengan TMT, itu maksudnya ya. Jadi kita buat rumusnya years between. Nah, ini kan years between-nya kan nggak mau ya. Kalau years between-nya nggak mau, berarti harus ada yang ditambahkan. Biasanya seperti itu. Kalaupun kita tidak menambahkan apa-apa, kita paksakan untuk tetap menuliskan seperti ini, nanti juga bakal error ya, akan error. Karena biasanya seperti ini. Kalau kita ketikkan int to str, kita ketik int saja, kontrol spasi, ini kan muncul ya. Mau int to str kah, mau int to hack kah ya. Berarti ada pilihan. Tapi kalau kita sudah mengetikkan sekitar 2 atau 3 huruf tetap tidak muncul, misalnya seperti ini tadi, kita mau ngetikkan
years. Nah, ini sudah 4 ya saya ketikkan. Kontrol spasi. Nah, ini kan nggak muncul. Kalau tidak muncul, berarti rumus ini tidak bisa dipakai. Bagaimana supaya bisa dipakai? Ini kita tambahkan that utils pada usesnya. Jadi Anda cari uses paling atas ini. Nah, ini ya. Anda buat koma. Koma Anda tambahkan di situ karena ini untuk mencari tanggal ya. Jadi Anda masukkan di situ that utils. That utils terusnya ya. DATE ya, that utils pakai S ya. Oke, seperti itu. Oke, kita coba sekarang dengan ditambahkan that utils tersebut apakah sudah muncul years-nya, years. Nah, akhirnya muncul ya. Years between. Jadi kan kita mau mencari selisih kan? Nah, jadi tahun antara apa tadi? Yaitu antara tahun sekarang dengan tahun TMT kan? Kita lihat dulu untuk tahun sekarang berarti adalah date of. Nah, date of apa? Sekarang bahasa Inggrisnya adalah now. Date of now berikutnya dibandingkan dengan dari tipe data string ke date. Oke, ini ada string to date. TMT. Sekarang kita cek TMT kita apa nama komponen TMT-nya. Ini ya. DB edit 7. DB edit 7 titik teks. Jadi tahun sekarang dibandingkan dengan TMT. Seperti itu. Ya, ini untuk mencari masa kerja. Ini masa kerjanya sudah dapat nih. Tetapi DB edit 13 ini bukan tempat menampung masa kerja, tetapi tempat menampung tunjangan masa kerja. Jadi sudah berupa uangnya. Jadi ini langsung kita kalikan saja dengan 100.000 tadi ya. Nah, dikali dengan 100.000 tutup kurung, dah titik koma. Apakah cukup tutup kurungnya? Yang ini untuk menutup ini, yang ini untuk yang ini, tutup kurung yang ini, nutup yang ini. Oke. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Sri. Oke. Coba kita pilih nick ya. Seharusnya kalau dipilih nick, tunjangan anak sama tunjangan masa kerjanya otomatis muncul seharusnya ya. Tunjangan anaknya itu adalah jumlah anak dikali 50, tunjangan masa kerja adalah selisih antara tahun sekarang dengan TMT dikali 100.000. Misalnya kita 01. Nah, langsung otomatis ya. 01 ini jumlah anaknya 3. 3 dikali 50.000 adalah 150.000. Sudah benar berarti. Berikutnya ini TMT tahun 2000. Sekarang adalah 2020. Berarti ini sudah 20 tahun dia bekerja. 20 tahun masa kerjanya dikali dengan 100.000, gajinya untuk tunjangan masa kerja adalah 2 juta. Ya, berarti ini sudah berhasil ya. Atau kita cobakan 02. Nah, 02 itu jumlah anaknya 2. 2 dikali 50.000, 100.000. Ini 2001. 2020 dikurang dengan 2001 berarti 19 tahun ya. 19 tahun masa kerjanya dikali dengan 100.000 jadinya 1.900.000. Ya, berarti ini sudah berhasil ya. Oke, kita tutup dulu. Kita kembali ke perancangan. Ini sudah berhasil, jangan lupa disimpan terlebih dahulu ya. Oke, ini sudah berhasil, tinggal nanti kita lanjutkan yang berikutnya. Oke, ini otomatisnya sudah, kemudian bulan, tahun, nicknya itu sudah otomatis masuk ke ID gaji tadi, kemudian menghitung tunjangan anak juga sudah, tunjangan masa kerja juga sudah beres. Berarti tinggal kita input ini manual, gaji pokoknya di input manual, kemudian potongan tabungannya di input manual juga, kenyataannya dia mau nabung berapa banyak ya. Nah, yang berikutnya adalah total gaji. Ya, total gaji ini juga seharusnya adalah otomatis. Total gaji itu didapatkan dari
gaji pokok ditambah tunjangan anak ditambah tunjangan masa kerja dikurang dengan potongan tabungan. Jadi ini namanya adalah DB edit 15. DB edit 15 ini adalah ini gapok ditambah tunjangan anak ditambah tunjangan masa kerja dikurang potongan. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 penyusun ya untuk menghasilkan nilai yang tampil di total gaji. Untuk mencari di mana letak rumusnya, jadi rumusnya itu diletakkan di variabel terakhir yang diinput. Yang ingin kita butuhkan datanya kan ini ya, 1, 2, 3, 4. Apakah di sini kita meletakkan rumusnya? Tidak, karena kita butuh tunjangan anak. Kalau kita ngisinya di sini, ya kemungkinan potongannya belum ada. Jadi dari keempat ini, variabel terakhir yang diisi adalah ini, potongan tabungan. Ya, jadi rumusnya diletakkan di sini. Kita letakkan pada klik aja sekali ini ya untuk yang potongan tabungannya. Potongan tabungan diklik sekali. Kemudian Anda bisa menggunakan di rumus on exit boleh ya. Kalau di on exit itu berarti ketika kursornya dipindahkan dari sini. Ketika kursornya dipindahkan dari sini, misalnya ngeklik tombol simpan gitu, baru dia berubah. Atau di rumus enternya juga boleh. Oke, kita sekarang gunakan pakai rumus enter saja. Jadi rumusnya diletakkan di sini, potongan tabungan ini klik sekali aja, cari event on key press. Ini event on key press ini maksudnya adalah ketika di enter dari komponen tersebut. Oke, kita double klik saja di sini. Nah, untuk rumus on key press ini harus atau wajib ditambahkan rumus if k ya. If k sama dengan pagar 13. Nah, ini adalah kode untuk rumus enter. Jika ditekan tombol enter dari DB edit 14, dari DB edit 14, maka apa? Jika ditekan enter, maka dia tadi akan menghitung ya. Jika ditekan tombol enter dari DB edit 14, maka dia akan menjalankan rumus. Rumusnya apa? Nah, inilah yang akan kita buat. Ya. Rumusnya ini adalah untuk menghitung berapa total gaji. Rumusnya adalah DB edit 15 sama dengan DB edit 15 titik teks adalah, karena ini penjumlahan berarti dia harus ada konversi ya, dari int to str baru str to int. Yang dijumlahkan adalah gaji pokok DB edit 11 tambah DB edit 12 tambah DB edit 13 dikurang DB edit 14. DB edit berapa tadi? 11. DB edit 11 titik teks ditambah, ini kita copy saja ya. Oke, ini adalah DB edit 12. Ini adalah tunjangan tadi ya. Tambah lagi Ctrl V 13. Oh ya, ini ketinggalan. Tunjangan jabatan juga dijumlahkan. Berarti dari DB edit 10 sampai dengan DB edit 13. Dari DB edit 10 sampai 13. Berarti di sini dari DB edit 10 ya. DB edit 10, 11, 12, DB edit 13 dikurang dengan DB edit 14. Oke, seperti ini. Tutup kurung.
titik koma. Oke, kita lihat sekarang rumusnya apakah sudah berhasil. Ini untuk menghitung total gaji ya. Oke, total gaji tadi didapatkan dari misalnya ini tahun 2020 misalnya gajiannya. Tahun 2020 NIK 01. Oke, otomatisnya di sini ya. Jabatannya kita pilih. Ini kita pilih direktur. Kalau wakil direktur 3 juta kita buat direktur saja. Gapoknya misalnya 2 juta. Oke, benar. 2 juta. Kemudian potongan tabungan kita potong misalnya 150.000. Enter. Nah, langsung masuk ya. Jadi total gajinya adalah 9 juta rupiah, didapatkan dari 5 juta ditambah 2 juta 7 juta, 7 juta tambah 150, 7 juta 150 ditambah 2 juta 9 juta 150, dikurangi 150 dapatlah 9 juta. Ya, seperti itu ya. Jadi ini semua rumusnya sudah berhasil yang berada di dalam file-file ini. Oke, sudah berhasil. Rumusnya kita simpan terlebih dahulu. Selesai. Nah, berikutnya adalah rumus tombol-tombol ya. Rumus tombol-tombol ini yang pertama adalah rumus tombol tambah. Rumus tombol tambah adalah DM. DM ini adalah nama komponen, nama POM data modul ya. Adalah titik ado gaji. Nah, ado gaji titik append. Nah, berikutnya, biasanya kita kan kalau menambah data, kursornya kita otomatiskan pada DB-Edit1 ya. Tetapi di sini DB-Edit1-nya kan sudah diisi secara otomatis nantinya. Jadi tidak perlu kita fokuskan ke DB-Edit1. DB-Edit1 itu kan ini. DB-Edit1-nya adalah ID gaji. Sedangkan ID gaji ini nanti otomatis terisi. Jadi kita letakkan kursornya di sini. Di tanggal ya. Berikutnya tombol simpan. Simpan itu DM ado gaji titik post. Nah, supaya kita tahu bahwa datanya sudah tersimpan, kita pakai show message. Nih, data gaji sukses disimpan. Ya, seperti itu. Ketika kita menyimpan data, tadi kan ada gaji yang dipotong ya. Nah, gaji yang dipotong ini tadi adalah untuk masuk ke saldo. Jadi, ketika kita menyimpan, harus ada rumus perubahan saldo namanya. Perubahan saldo bertambah. Kita lihat dulu yang tadi saya maksudkan. Oke ya, di sini ketika kita memilih, misalnya saya pilih nik bulan 1 tahun 2020. Nah, ini kan saldonya 0. 02 juga saldonya 0. 03 saldonya 0. Nah, semuanya saldonya 0. Intinya seperti itu. Ketika dia gajian, nah dipotong 150.000 misalnya. Enter. Nah, ini 150.000 ini seharusnya akan menambahi 0 ini. Karena tabungannya harusnya bertambah. Gajinya sudah dipotong untuk tabungan, seharusnya saldo tabungannya akan bertambah. Nah, supaya ini bertambah, ini kita buatkan rumus. Rumusnya ini kita letakkan di sini, tombol simpan. Setelah menyimpan data, intinya sudah potongan tabungannya sudah dilakukan, kemudian potongan tabungan tersebut dimasukkan ke saldo tabungan. Oke, kita lihat rumusnya. Rumusnya adalah, kita letakkan di sini saja ya. So message-nya paling bawah aja biar nanti kelihatan perubahannya.
Rumusnya adalah saldo tabungan adalah saldo tabungan ditambah dengan ini, DB edit 14. Jadi DB edit 14 itu adalah potongan tabungan. Untuk potongan tabungan inilah yang akan menjadi saldo tabungan. Jadi berapapun saldo tabungan yang ada saat ini, itu yang akan ditambahkan dengan potongan gaji. Jadi potongan gaji itulah yang akan menambahi saldo. Ya, langsung saja kita lihat rumusnya. Rumusnya diletakkan pada tombol simpan. Ini ya. Kita sebutkan dulu nama komponennya. Komponennya itu berada pada POM data modul, makanya kita sebutkan dulu DM ADO. Nah, ADO apa? Yang berubah itu kan adalah saldo ya. Saldo itu terletak pada ADO karyawan. Tadi saldo itu sudah terisi dengan angka 0. Angka 0 itu akan berubah menjadi angka berapapun yang akan yang menjadi hasil penjumlahan. Berarti kita harus ngedit karena dia berubah ya. Jadi ini kita buat ADO karyawan titik edit. Nah, apa yang diedit dari data ini ya? Yang diedit adalah DM titik ADO karyawan pada file saldo tabungan. Nah, file saldo yang ada pada ADO karyawan yang ada pada POM data modul adalah, saya copy saja ini, adalah saldo tabungan ditambah dengan STR to INT ditambah dengan potongan tabungan. Potongan tabungan ini adalah DB edit 14. Tutup kurung. Oke, seperti ini. Titik koma ya. Jadi saldo tabungan yang ada akan ditambahkan dengan potongan tabungan. Potongan tabungan tambah dengan saldo yang ada, itulah yang menghasilkan saldo akhirnya. Jadi saldo akhir adalah saldo awal ditambah dengan potongan tabungan. Itu yang diedit. Supaya tidak hilang, ini kita simpan. DM ADO karyawan titik pos ya. Jadi ini ada 3 baris ya. 3 baris ini adalah rumus perubahan saldo bertambah namanya. Oke, kita cobakan dulu. Kita uji cobakan apakah saldonya nanti akan bertambah. Oke, sekarang kita cek dulu ya. Karyawan 01, nah saldonya 0. 02, saldonya juga 0. 03, saldonya 0. 04, oh ya ternyata saldonya 0 semua ya. Saldonya 0 semua. Jadi setiap kali karyawan ini gajian, seharusnya saldonya akan bertambah. Coba kita buat gajian. Kita klik tombol tambah dulu. Oke, tanggal 1 bulan 1 tahun 2018 misalnya. Bulan 1 tahun 2018, NIK 01. Nah, NIK 01 itu jumlah anaknya 3, langsung dikalikan dengan 50.000 tadi jadi 150.000 ya. TMT-nya 2000, sekarang oh ini tahun 2000 aja supaya kelihatan dengan tahun sekarang ya. Nah, tahun 2000. Kemudian ini 01. Dia sudah 20 tahun, akhirnya di sini tunjangan masa kerjanya adalah 2 juta. Yang berikutnya jabatan ini direktur. Nah, Anda lihat sini ya, saldo tabungannya 10, saldo tabungannya 0 ya. Gapoknya misalnya 2 juta, potong tabungannya 150.000 aja. Enter. Ya.
Ini gajinya adalah 9 juta, potongan tabungannya 150.000 ya. Seharusnya potongan tabungan ini akan masuk ke sini setelah diklik simpan. Oke. Nah, ini saldo tabungannya sudah menjadi 150.000 ya. Oke. Ini sudah berhasil. Sekarang kita tutup. Apakah benar 01 karyawan 01 itu saldo tabungannya sudah berubah menjadi 150.000? Karyawan, ya ini ya, 01 tadi kan, ini saldo tabungannya sudah menjadi 150.000. Kalau karyawan yang lain tetap 0, karena yang baru bertambah tadi hanyalah karyawan 01. Oke, jadi ini sudah berhasil untuk membuat saldo tabungannya bertambah. Kita simpan lagi. Oke ya, seperti itu jadi rumus untuk tombol tambah dan tombol simpan. Yang berikutnya rumus untuk tombol batal. Tombol batal ini rumusnya seperti biasa. DM ado gaji titik batal itu cancel ya. Oke, cancel. Berikutnya ubah. Nah, rumus ubah ini adalah DM titik ado gaji titik edit. Nah, jika kita mengedit data, ya, namanya ngedit data itu berarti data itu sudah tersimpan. Data yang sudah tersimpan tersebut kita ubah. Kemudian nanti kan setelah kita mengubah, kita akan menyimpan kembali. Di dalam tombol simpan, sudah ada rumus untuk menjumlahkan saldo. Kalau kita ngubah data, seharusnya saldo itu dikembalikan dulu ke keadaan awal sebelum dia disimpan tadi. Baru nanti ketika disimpan, dia akan kembali menambahkan. Ya. Jadi di dalam tombol ubah, ini juga kita masukkan rumus perubahan saldo, tetapi bertolak belakang dengan tombol simpan. Kalau rumus perubahan saldo pada tombol simpan, kita kan untuk menambahi saldo. Sedangkan untuk tombol ubah, rumus perubahan saldonya itu adalah untuk mengurangi saldo. Oke, jadi ini saya copy saja rumus perubahan saldonya. Kita di sini. Nah, ini berubah ya. Ketika adanya diedit, kemudian ini diedit ya. Tapi ini dikurang. Nah, jadi berkurang, kemudian ininya di post lagi ya. Sudah disimpan, sudah berubah dia, kemudian nanti di tombol simpan ini kan ditambah lagi. Oke, kita coba ya. Operator. Oke, misalnya kita mau ngedit data yang ini. Ini kan sudah saldo tabungannya sudah terlanjur jadi 150.000 ya, karena tadi sudah nabung 150.000. Nah, misalnya kita edit data. Ketika kita ngedit data, seharusnya saldonya dikembalikan ke 0. Dikembalikan ke sebelum dia dipotong tabungan tadi. Oke, misalnya kita mau merubah gaji pokoknya. Ini kita ubah ya. Nah, saldonya kan kembali 0 ya. Jadi bebas kita mau ngedit yang mana, ternyata misalnya kita ngedit yang ini. Ternyata gaji pokoknya misalnya jadi 3 juta. Potongan tabungannya tetap segitu. Enter lagi. Nah, jadi segini ya. Ketika kita simpan, baru dia bertambah lagi menjadi 150.000. Jadi tetap normal. Kalau tidak Anda berikan rumus perubahan saldo berkurang di ubah ini, otomatis ketika Anda menyimpan hasil editan, dia akan bertambah lagi. Sudah 150.000 ditambah lagi 150.000. Padahal 150.000-nya itu cuma sekali dipotong dari tabungannya. Oke ya, jadi seperti itu logikanya ketika kita mau mengubah data untuk saldo tabungannya dinormalkan dulu, dikembalikan dulu seperti sebelum disimpan tadi. Karena nanti setelah kita mengubah data pasti akan menyimpan, dan di dalam tombol simpan itu sudah ada atau sudah menunggu rumus untuk perubahan saldo bertambah. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, itu juga yang terjadi pada tombol hapus.
Oke, sekarang kita buat rumus tombol hapus DM ado gaji titik hapus itu delete ya. Nah, ketika datanya dihapus, otomatis berarti nggak jadi kan kita nginput data penggajian itu. Kalau data penggajiannya tidak jadi diinput atau dihapus, batal kita menyimpan penggajian itu, otomatis potongan tabungannya juga nggak jadi kan. Kalau potongan tabungan nggak jadi, harusnya saldo tabungannya pun tidak jadi bertambah. Nah, jadi di dalam tombol hapus ini juga sama seperti tombol ubah, yaitu ada rumus perubahan saldo berkurang. Nah, jadi saldonya juga berkurang ya. Kita jalankan terlebih dahulu, kita lihat hasilnya. Oke, ini ya. Nah, ini kan sudah ada tadi ya, kita input datanya 150.000 saldonya sekarang. Jadi kalau kita nambah data pada nick yang sama, otomatis ini akan bertambah lagi. Nah, sekarang kita ngapus. Ternyata salah, inputan ini salah misalnya. Intinya apapun alasannya, yang pastinya maksudnya itu dihapus datanya ya. Nah, ketika data ini dihapus, data penggajian ini dihapus, seharusnya saldo tabungannya kembali ke 0 lagi. Kan nggak jadi nabungnya. Oke, sekarang kita hapus ya, data ini kita hapus. Nah, karena ini tadi ada rumus yang berada di sini ya. Makanya ini kita edit dulu harusnya tadi itu ya, ininya. Tapi intinya sudah berhasil ini, sudah terhapus. Sekarang kita lihat hasil pada karyawan. Nah, ini kan masih ada karena belum terrefresh ya. Coba kita tutup dulu, kita lihat rumus hapusnya. Ado gaji di delete. Oh ya, terbalik. Seharusnya rumus perubahan saldonya dulu ya, baru di delete. Karena kalau delete-nya udah duluan, udah terlanjur dihapus datanya, tidak ada lagi data yang mau diolah ini. Nah, jadi terbalik ya. Jadi kita buat dulu rumus perubahan saldonya, baru rumus delete-nya. Kalau edit tadi, ini nggak apa-apa. Kita edit dulu baru rumus perubahan saldo. Jadi nggak masalah. Oke, seperti itu ya. Jadi kita coba lihat hasilnya lagi. Karena tadi sudah ada penghapusan data 1 ya. Nah, datanya kan sudah tidak ada. Tetapi di sini data ini masih ada. Nah, ini ya. Jadi ini harus kita edit manual. Kita kembalikan ke 0. Oke, sekarang semua sudah kembali ke 0. Kita cobakan lagi. Kita tambah data. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Pada bulan Januari tahun 2020. Si 01 namanya Sri, jumlah anak 3, TMT tahun 2000. Nah, ini kan saldonya 0 ya. Ini misalnya tadi berapa? 2 juta, 3 juta. Potongan tabungannya 150.000. Enter. Dapatlah dia 10 juta, simpan. Lihat saldonya masih 0 ya. Kita simpan, ya. Saldonya menjadi 150.000. Jika kita hapus data ini, berarti harusnya saldonya kembali ke 0. Karena transaksi ini dihapus. Hapus, ya. Seperti ini ya. Lihat, dia kembali lagi ke 0. Datanya juga hilang. Untuk memastikannya di sini. Tuh, kembali ke 0 lagi. Kita coba sekali lagi. Tambah. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Bulan 1 tahun 2020. Nicknya 02 misalnya. Saldonya 0. Jabatannya wakil direktur. Gapoknya 2 juta, dia nabung sebesar 2 juta. Enter, ya. Dia dapat total gajinya 5 juta. Kita simpan. Ini 02 ya. Nik 02, saldonya 2 juta.
Coba kita cek apakah benar 02 itu gajinya, tabungannya adalah 2 juta. Nah ini, masuk ya. Kalau 01 tadi, masih 0. Kalau 02, 2 juta. Sudah masuk 2 juta di tabungan, saldo tabungan 02. NIK 02 namanya HAR. Ya. Nah, bagaimana kok ternyata itu dihapus? Transaksi ini dihapus. Seharusnya NIK 02 saldonya harusnya kembali 0 harusnya. Ya, ini sudah 0 ya. Ya, berarti ini sudah berhasil untuk membuat rumus tambah simpan batal ubah hapus. Tinggal rumus keluar. Kalau rumus keluar itu close saja. Karena dia keluar dari POM ini akan kembali ke menu utama. Ya. Dah seperti itu. Yang berikutnya adalah rumus cari. Carinya ini kita akan mencari ID jabatan saja yang kita cari ya. Nah, rumus cari ini ya tinggal kita copy saja rumus dari cari POM sebelumnya. Nih, saya copy saja. Ini sudah dibahas pada POM sebelumnya ya. Jadi Anda bisa cek rumusnya ini. Lalu kita sesuaikan ya. Karena kita mencari ID gaji, berarti di sini ado gaji. Ado gaji yang dicari adalah ID gaji yang ada pada, ini edit berapa ini? Ya benar, edit 1 ya. Edit 1. Jika tidak ditemukan, maka tampil pesan ID gaji tidak ditemukan. Nah, ini jika dia tidak ditemukan. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita coba dengan username yang satu lagi ya. Kan ada 2 username kita. 456. Oke, ini juga sudah berhasil. Penggajian, kita tambah datanya. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2020, bulan Januari tahun 2020, NIK-nya 01, jabatan direktur, gapoknya 3 juta, dipotong misalnya 150.000. Oke, sudah berhasil. Simpan. Kita tambah lagi pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2020, pada tanggal yang sama ya. Yang gajian pada bulan Januari tahun yang sama, tapi orangnya berbeda. Sekarang 02. Wakil direktur, gapoknya 2 juta. Ya, nabung sebesar, misalnya sebesar 1.900.000. Oke, seperti itu, simpan. Ya, ini sudah berhasil ya. Coba sekarang kita lihat pencarian ID jabatannya. Kita masukkan 01 2020 01. Oke, ini sudah ketemu ya. Kalau ini 03, ID gaji tidak ditemukan. Ya, seperti itu ya. Jadi ini sudah berhasil untuk membuat POM penggajian, mulai dari membuat otomatis ID gaji, kemudian otomatis menghitung jumlah anak, menghitung tunjangan anak, menghitung tunjangan masa kerja, kemudian menghitung total gaji. Yang berikutnya adalah rumus-rumus tombol yang terdiri dari tombol tambah simpan batal, ubah, hapus, dan keluar, dan tombol cari. Sekaligus di dalamnya ada rumus perubahan saldo. Oke, seperti itu untuk POM data penggajian.